tahun 1944 Jepang terdesak oleh sekutu. Karena merasa keberadaannya terancam, maka Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai tindak lanjut janji tersebut, maka dibentuklah BPUPKI, Dokuritsu Jundai Chosakai pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Kumanichi Harada yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal penting yang berkaitan tentang pembentukan negara Indonesia Merdeka. Dr. Andes Rajiman Widyodiningrat dilantik sebagai ketua dan sebagai wakilnya adalah Ichibangashi Yoshio Jepang dan Soeroso Indonesia. BPUPKI pun mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara Indonesia Merdeka. Sidang pertama bertempat di Gedung Chuseongi-in, Gedung Pancasila, yang dihadiri oleh ketua dan wakil serta anggota BPUPKI yang berjumlah 67 orang. Rajiman, Ichibangashi, Soeroso beserta para anggota duduk di tempat sidang yang telah tersedia. Rajiman pun selaku ketua membuka sidang BPUPKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Pertama, saya selaku ketua aku membimbing acara sidang ini. Di samping saya adalah seorang wakil dari Jepang, dan tentu saja seorang lagi adalah seorang wakil dari Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di gedung ini dalam rangka merumuskan sekolah dasar untuk mengokohkan negara yang akan kita bangun bersama. Untuk itu, marilah kita buka sidang pertama ini dengan anggapan yang membahas rumusan dasar negara. Selanjutnya silakan saudara sekalian yang ingin mengembangkan ide dan gagasannya dalam rumusan dasar negara ini. Saya harap saudara-saudara sekalian ikut berpartisipasi menyampaikan gagasan untuk membangun negara ini. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato singkat ini. Saya ingin menyampaikan gagasan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan dasar negara yang saya usulkan yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Mengapa saya mengatakan hal seperti ini? Itu karena fondasi dari dasar negara adalah bangsa, di mana bangsa kita ini peduli kepada sesama yang mencerminkan sikap kemanusiaan. Sikap bangsa kita pula yang memegang teguh toleransi dalam agama yang kali ini merupakan pencerminan dalam peri ketuhanan. Dan juga rakyat kita ini merupakan rakyat yang suka kebersamaan, sehingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itulah tujuan dari saya, mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Selanjutnya silakan kepada anggota yang lainnya untuk menyampaikan gagasannya. Terima kasih kepada beliau beserta wakil yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pandangan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan yang saya usulkan diantaranya 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Adil rakyat. Demikian gagasan yang saya sampaikan, mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Silakan anggota lain untuk menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Saudara-saudara sekalian, setelah memikirkan ini semalaman, saya berpendapat bahwa dasar negara kita harus berdasarkan kepada 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Imperialisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang berbudayaan. Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan. Usulannya ada 5. Saya memberi 5 tersebut untuk memberi nama Pancadharma. Namun, nama Pancadharma ternyata tidak dapat tepat isi untuk karena dharma berarti kewajiban. Sedangkan kita membicarakan dasar, setelah mendapatkan syarat dan petunjuk dari seorang teman kita ahli bahasa, akhirnya saya memberikan nama kelima dasar negara ini, yaitu Pancasila. Panca artinya 5 dan sila artinya asas atau dasar. Di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan yang 5 itu, boleh keras sehingga tiga saja disebut Trisila: sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Dan jika saya peras lagi menjadi 1, maka dinamakan sosionasionalisme. Apakah saudara sekalian setuju dengan usulan saya? Silakan mengatakan pendapat Anda. Terima kasih. Itulah menurut saya. Bagaimana Pak Ketua? Apakah usulan nama Pancasila atau Trisila bisa diterima? Baik, silakan kepada para hadirin anggota sidang untuk menyampaikan pendapat tentang usulan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Insinyur Sweva. Saya selaku perwakilan daripada anggota sidang menyatakan setuju dengan nama Pancasila yang telah dibawakan oleh Pak Soekarno. Baiklah, ternyata para anggota sepakat untuk
disampaikan oleh Pak Soekarno, yaitu Pancasila. Saya rasa usulan nama yang diberikan Pak Soekarno ada benarnya. Hadirin, ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Wakil Bupati Jepang. Silakan Mr. Kijana. Ohayou gozaimasu. Selamat siang hadirin. Saya menyaksikan jalannya sidang dari awal hingga akhir dan menyimak beberapa usulan dasar negara yang disampaikan oleh para anggota sidang. Saya hanya ingin menyampaikan setuju dengan hasil rumusan tersebut yang selanjutnya akan dipertegas lagi oleh ketua sidang. Hanya itu saja dapat saya katakan. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Terima kasih kepada Mr. Kijana yang telah menyampaikan sambutan sebagai perwakilan dari kita. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah menyimak bagaimana pandangan tentang dasar negara yang telah disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin, Dr. Soepomo, dan Insinyur Soekarno. Nama dasar negara pun sudah kita sepakati, yaitu Pancasila. Namun, mengenai rumusan dasar negara Pancasila tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh panitia sendiri. Dengan demikian, sidang pertama PPUPKI dengan agenda rumusan dasar negara kita akhiri dan sampai sini. Sidang PPUPKI pertama tanggal 29 Mei 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara berakhir. Selanjutnya dasar negara tersebut dibahas dalam sidang yang dilakukan oleh Panitia 9. Sebagai ketua dipilih Insinyur Soekarno dan anggota yang terdiri dari Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Subarjo, Mr. Muhammad Yamin, Haji Agus Salim, Kiai Wed Hashim, dan Abi Kosno Cokrosioso. Panitia 9 menghasilkan sebuah rumusan dasar negara yang terdapat dalam pembukaan Piagam Jakarta Karakter. Pesan hal-hal yang menyangkut orang banyak sebaiknya dan seharusnya dimusyawarahkan terlebih dahulu untuk mencari kata mufakat sehingga tidak ada saling merugikan. Setelah melaksanakan sidang pertama, anggota BPUPKI melanjutkan sidang kedua yang belum selesai. Kepada Bapak Rajiman Widyodiningrat dipersilakan. Setelah BPUPKI dibentuk pada 1 Maret 1945 dan dilantik pada 28 Mei 1945, kita harus melaksanakan tugas dengan baik. Dan ada iman, kita harus merumuskan dasar negara dan menghukum dasar negara. Lagi pula Jepang telah menjadikan kemerdekaan pada 7 September 1944 dan 29 Mei 1945 Soeharto. Benar Marimis, walaupun pada sidang 1 lalu Muhammad Yamin, Mr. Soepomo, dan Ir Soekarno telah mengusulkan pendapat pada dasar negara kita harus membuat kesepakatan akhir. Ya, Soeharto. Seperti usulan atas dasar negara kebangsaan Republik Indonesia oleh Muhammad Yamin pada 29 Mei 1945, bagaimana isinya Muhammad Yamin? Begini Soekarno, 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Lalu si Pomo menyusulkan konsep dasar negara pada 31 Mei 1945, bukan? Benar Muhammad Yamin, saya mengusulkan negara Indonesia merdeka. Yang isinya 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan strategi, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Sedangkan saya mengusulkan Pancasila yang isinya 1. Nasionalisme, pri kebangsaan, 2. Internasionalisme, pri kemanusiaan, 3. Mufakat dan demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan dan kebudayaan. Baiklah, sekarang untuk melanjutkan sidang kedua yang kemarin yang harus dijawab, kita membutuhkan laporan hasil kerja panitia perancang undang-undang dasar yang telah dibentuk pada sidang kedua lalu. Soekarno? Tentu, panitia telah merumuskan pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Ya, pembukaan undang-undang dasar diambil dari Piagam Jakarta yang telah dirumuskan oleh panitia 9 dengan sedikit perubahan. Ya Manis, sedangkan batang tubuh undang-undang dasar dirumuskan oleh panitia kecil perancang undang-undang dasar. Benar, lalu menyebabkan tubuh disempurnakan oleh panitia pengurus bangsa. Panitia perancang undang-undang dasar telah menjalankan tugas dengan baik. Sekarang, bagaimana keputusan akhir kita? Baiklah, setelah melalui banyak pertimbangan, akhirnya selesai merancang hukum dasar beserta pembukaannya. Untuk berikutnya agar Jepang menentukan. Sekian sidang hari ini, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.